Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya Hanastia Budi Astuti, NIM 23040180078 dari PGMIJ akan menampilkan video pembahasan tentang sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia dan anak tunarungu. Video ini sebagai syarat atau tugas ujian akhir semester mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Neneng. Selamat menyaksikan. Pendidikan khusus terbentuk dari kesadaran bahwa beberapa anak memang membutuhkan pendidikan yang sejenis, berbeda dengan pendidikan-pendidikan yang biasanya, sehingga potensi yang mereka miliki tetap akan bisa berkembang. Pada awal tahun 1800-an, Amerika Serikat membentuk lembaga-lembaga residensi untuk mengajar penyandang cacat terbanyak, sehingga Amerika Serikat menjadi negara yang memimpin negara-negara lain untuk mengembangkan pendidikan khusus di seluruh dunia. Pada tahun 1596 sampai 1942, Belanda masuk ke Indonesia dan mereka memperkenalkan sistem persekolahan orientasi barat. Untuk anak-anak penyandang cacat dibentuk lembaga-lembaga sebagai wadah mereka. Yang pertama, yaitu lembaga yang pertama kali didirikan, yaitu adalah lembaga untuk pendidikan bagi anak tunanetra. Kemudian pada tahun 1927 dibentuk lembaga untuk pendidikan anak tunagrahita. Pada tahun 1930 dibentuk lembaga pendidikan untuk anak tunarungu. Dan ketiga lembaga tersebut didirikan di Bandung. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Ayat 2 menyebutkan bahwa pendidikan dan pengajaran yang luar biasa dengan khusus diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak yang lainnya, tanpa menunjukkan ketidakmampuan emosi, fisik, ataupun mental. Kemudian kategori dari anak berkebutuhan khusus itu apa saja ya? Nah, kategori ABK yang pertama dari segi fisik itu ada 4. Yang pertama ada tunanetra atau kelainan pada indera penglihatan, tunarungu kelainan pada indera pendengaran, tunawicara kelainan ketidakmampuan berbicara, kemudian tunadaksa kelainan pada fungsi anggota tubuh. Kemudian kategori ABK pada segi mental itu ada 2. Yang pertama yaitu supernormal atau anak yang memiliki mental yang super ya. Kemudian ada abnormal atau anak yang memiliki mental rendah. Kemudian kategori ABK dalam segi sosial. Di sini ketidakmampuan anak tersebut dalam menyesuaikan perilaku dengan sosialnya, biasa disebut dengan tunalaras. Macam-macam pendidikan anak luar biasa. Yang pertama ada sistem segresi. Nah, sistem segresi ini di mana sistem pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus itu dipisah dengan sistem pendidikan anak yang normal. Yang kedua yaitu ada sistem pendidikan integrasi. Nah, dari sistem ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus tersebut mengikuti proses pembelajaran bersama dengan anak yang normal. Kemudian ada sistem pendidikan inklusi. Nah, pendidikan ini yaitu pelayanan pendidikan ABK yang bersama-sama dengan anak yang normal. Setelah kita mengetahui sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus, kemudian pengertian dari anak berkebutuhan khusus dan kategorinya apa saja, sekarang saya akan membahas salah satu dari kategori yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu tunarungu. Tunarungu berasal dari 2 kata, yaitu tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Dari arti dua kata tersebut kita sebetulnya bisa menyimpulkan ya bahwa anak yang mengalami tunarungu itu adalah anak yang memiliki kelainan dalam pendengarannya. Nah,
Anak tunarungu itu memiliki dua klasifikasi. Yang pertama yaitu anak yang tidak bisa mendengarkan secara sempurna. Artinya di sini masih ada sisa-sisa pendengaran yang bisa dioptimalkan. Lain dari itu, ada anak tunarungu yang benar-benar tidak bisa mendengarkan. Karakteristik anak tunarungu. Ketika kita berbicara tentang fisik, anak tunarungu ini sebetulnya terlihat biasa saja, tidak ada gejala yang terlihat dan tidak memiliki karakteristik yang khas. Tetapi akan berbeda ketika kita berbicara dari segi intelijensi, kemudian dari segi bahasa dan bicara, dan dari segi emosional dan sosial. Dari segi intelijensi, kita sendiri tahu bahwa perkembangan itu akan lebih pesat bagi mereka anak yang normal daripada anak yang tunarungu. Karena anak tunarungu memahami, mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Kemudian dari segi bahasa dan bicara, anak tunarungu memiliki pemilihan kosakata yang terbatas, sehingga mereka sulit mengartikan arti kiasan dan kata-kata yang bersifat abstrak. Kemampuan anak tunarungu dalam berbicara itu bisa berkembang dengan sendirinya dengan cara upaya yang sungguh-sungguh dan juga bimbingan secara profesional. Kemudian kita ke segi emosional dan sosial. Sejatinya anak tunarungu itu bisa melihat kejadian apa saja yang dia lihat, tapi tidak mampu memahami secara sempurna, sehingga menimbulkan kecurigaan, menjadi sensitif dan tidak percaya diri, sehingga emosionalnya dia tidak stabil. Nah, faktor-faktor penyebab tunarungu. Yang pertama yaitu ada prenatal atau sebelum anak dilahirkan, yang artinya anak masih berada dalam kandungan ya. Ada 3 periode. Yang pertama yaitu embrio, kemudian janin muda dan janin tua. Nah, pada tahap ini anak masih rentan ya terhadap guncangan, trauma, dan bahan kimia yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu faktornya dari ketika anak lahir atau neonatal. Di sini faktor penyebabnya bisa resus ibu dan anak sejenis. Yang kedua yaitu prematur, dan yang ketiga yaitu proses kelahiran yang lama. Dan yang ketiga yaitu adalah postnatal atau sesudah anak dilahirkan. Faktor penyebabnya bisa infeksi, kemudian meningitis atau kecelakaan. Dan faktor-faktor yang lain dari yang sudah saya sebutkan itu ada juga, yaitu pertama bisa karena keturunan cacar air, campak, anoksia, ataupun kelainan pendengaran sejak lahir. Anak berkebutuhan khusus tentunya membutuhkan pendekatan dan strategi yang beragam. Pertama yaitu ada pendekatan kelompok, yang mana pada pendekatan ini kelebihannya adalah dari segi biaya, kemudian waktu dan tenaga itu cukup menguntungkan ya daripada pendekatan individu. Kalau pendekatan individu itu lebih efektif, nah untuk kelompok itu malah menjadi kelemahannya karena sulit untuk efektif dalam waktunya ya. Kemudian ada selain untuk pendidikan kelompok dan pendekatan individual, ada pendekatan remedial, di mana pendekatan ini membantu anak berkebutuhan khusus tersebut mengoptimalkan potensinya dengan cara kita mengetahui kelemahannya, sehingga kita mengetahui bagaimana caranya mengoptimalkan potensi anak tersebut. Kemudian ada pendekatan akseleratif, ini hampir sama dengan individu. Klasifikasi anak tunarungu. Yang pertama ada non-signifikan. Pada klasifikasi ini anak masih bisa disebut anak normal ya. Yang kedua yaitu slight handicap. Nah, pada klasifikasi ini anak sudah mulai kesulitan berbicara. Atasnya lagi ada mild handicap. Nah, pada ini sudah kesulitan mendengar, sudah membutuhkan alat bantu dengar. Kemudian ada marked handicap. Nah, ini lemah dalam berbicara dan artikulasinya tidak sempurna. Kemudian ada severe handicap, di mana dapat mendengar suara yang dikeraskan pada jarak 1 kaki atau 30 cm. Dan yang terakhir yaitu ada extreme handicap, di mana pada klasifikasi ini anak sudah dinyatakan tuli. Lalu bagaimana sih cara mengembangkan kemampuan berbicara anak tunarungu?
Ada 3, yang pertama yaitu metode oral atau partisipasi lingkungan anak tunarungu tersebut. Yang kedua yaitu membaca ujaran, pengamatan visual, bentuk, dan gerak bibir dari lawan bicara. Dan yang ketiga yaitu ada metode manual, yaitu melatih dengan isyarat atau dengan ejaan jari. Untuk fasilitas pendidikan, secara umum anak tunarungu ini relatif sama ya dengan anak normal yang biasa, tetapi mereka tetap membutuhkan alat bantu seperti audiometer, cermin, hearing aids, dan mikrokomputer.